Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhir tahun lalu, saya merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat mengetahui kabar Profesor Muladi meninggal dunia. Saya atas nama pribadi serta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Profesor Dr. Muladi. Profesor Muladi adalah pribadi yang berwibawa dan humanis. Ilmuwan yang mewariskan banyak teori hukum, khususnya hukum pidana dan hak asasi manusia. Banyak kenangan saya dengan almarhum. Selalu menyenangkan buat saya bila berdiskusi dengan Prof. Muladi, berbicara tentang hukum, tentang politik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebangsaan. Secara khusus dalam pembahasan rencana undang-undang KUH pidana, beliau memberikan segenap pikiran, waktu, tenaga untuk membahas rencana undang-undang KUH pidana pada umur beliau yang tidak muda lagi. Saya menangkap kegembiraan beliau pada saat rencana undang-undang KUH pidana disahkan pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beliau mengatakan, kita sudah membayar utang kita pada guru-guru kita, pada para pendahulu kita. Pada saat yang sama, saya juga merasakan kesedihan beliau yang mendalam pada saat rencana undang-undang KUH pidana gagal disahkan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beberapa waktu sebelum Profesor Muladi sakit, beliau menulis surat kepada saya, menanyakan perkembangan rencana undang-undang KUH pidana. Kapan dilanjutkan pembahasannya kembali di DPR? Pertanyaan yang sangat menusuk dan menyedihkan serta menggugah hati saya sebagai Menteri Hukum dan HAM maupun sebagai pribadi. Kepulangan Profesor Muladi adalah kehilangan besar bagi insan hukum Indonesia. Maka saya sangat mendukung masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia mengadakan webinar untuk mengenang guru kita, sahabat kita, dan seorang kolega yang telah memberikan waktunya, pengetahuannya untuk ilmu hukum di Indonesia, mengenang Profesor Dr. Muladi Sarjana. Banyak pemikiran dan gagasan beliau yang sangat visioner bagi kemajuan hukum di Indonesia. Kecintaannya pada ilmu hukum tidak sebatas hanya pada kata-kata, tetapi juga terasa dalam kenyataan sehari-hari. Selamat jalan Profesor Muladi. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tepat di penghujung tahun 2020 pada tanggal 31 Desember, dunia hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia, kehilangan salah seorang begawan hukum pidana, Profesor Muladi, yang telah mendahului kita semua kembali ke haribaannya. Profesor Muladi adalah seorang ilmuwan, seorang akademisi yang selalu mengikuti perkembangan zaman, bahkan tidak hentinya menulis. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan 2 buah buku. Salah satu buku yang terpenting adalah mengenai sejarah perjalanan penyusunan RUU KUHP. Selama 5 tahun belakangan ini, Profesor Muladi dan saya seringkali berkomunikasi secara intensif. Hal ini karena beliau adalah ketua tim ahli RUU KUHP, yang mana saya adalah salah satu anggota. Seringkali untuk menjawab isu-isu kontroversi di dalam RUU KUHP, beliau acap kali menelpon saya
dan meminta saya mengangkat isu itu dalam artikel koran di harian Kompas, dan itu selalu saya lakukan. Masih terngiang di dalam ingatan saya pada awal Desember tahun 2020 ketika beliau menelpon saya dan menyampaikan kegalauan beliau karena RUU KUHP tidak lagi sebagai RUU prioritas pada tahun 2021. Beliau meminta kepada saya untuk sesegera mungkin membicarakan hal ini dengan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Yasona Lawli. Namun pada saat itu saya masih belum berkesempatan dan saya hanya menelpon Dr. Dahana untuk membahas isu tersebut. Pada tanggal 23 Desember 2020, sesaat setelah saya dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya bertemu dengan Pak Menteri Profesor Yasona dan menyampaikan kegalauan Profesor Muladi. Saat itu pun Pak Menteri berjanji bahwa pada pertengahan tahun 2021 ada perubahan RUU prioritas dan RUU KUHP akan diusulkan sebagai RUU prioritas. Profesor Muladi telah meninggalkan kita semua. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan doa kami kepada beliau semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami semua akademisi hukum pidana mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelesaikan RUU KUHP pada periode ini sebagai suatu legacy bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dahana Putra, selaku Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, bidang hubungan antar lembaga. Sebelumnya saya menjabat sebagai Direktur Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyiapkan dan merumuskan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan dan amanah untuk membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP bersama dengan almarhum Prof. Muladi beserta para pakar hukum lainnya, ada Prof. Hartiti Krisnowo, Prof. Bada, Prof. Edi, dan ahli pidana lainnya. Sosok almarhum Prof. Muladi, menurut saya beliau sebagai orang tua, guru, teman, dan tokoh yang memiliki karakter pekerja keras, disiplin, toleran, pengayom, dan selalu memberikan solusi yang menunjukkan pada saat pembahasan baik di internal pemerintah maupun di DPR. Sikap kerja keras almarhum pada saat almarhum mengawal RKUHP, dan pada saat itu ada pembahasan di DPR yang cukup melelahkan dan sampai larut malam. Dan pada saat itu pun juga DPR memberikan tugas kepada tim pemerintah untuk menyiapkan paper terkait dimasukkannya bab khusus tindak pidana dalam RKUHP. Ternyata besok paginya Prof. Muladi sudah siap dengan paper yang diharapkan oleh DPR. Dan juga saya melihat Prof. Muladi pun juga selalu
memberikan semangat pada kami semua untuk mengawal sampai tuntas RKUHP, karena ini merupakan suatu legasi bagi bangsa Indonesia. Prof. Muladi selalu berupaya mencari jalan tengah atau sering disebut dengan Indonesia Wise pada saat mengalami satu deadlock pembahasan di DPR, seperti halnya terkait dimasukkannya pidana khusus dalam RKUHP. Suatu ketika sebelum rapat Kamisan, karena memang tiap hari Kamis ya kami rapat di internal pemerintah untuk membahas RKUHP. Beliau memanggil saya dan menyampaikan betapa pentingnya Indonesia memiliki hukum pidana nasional yang sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai bangsa Indonesia. RKUHP merupakan legasi bagi bangsa Indonesia yang akan mengubah mindset pembinaan Indonesia. Untuk itu, kita harus mengawal hingga tuntas. Kami menyadari cita-cita besar Prof. Muladi dalam menyelesaikan RKUHP belum tuntas. Namun semangat dan harapan besar almarhum dalam menyelesaikan RKUHP kami akan lanjutkan demi Indonesia yang kita cintai. Selamat jalan Prof. Muladi, semangat, jasa, perjuangan selalu kami kenang. Semoga Allah senantiasa menempatkanmu dalam surgamu. Dan kami selalu mengenang buku-buku yang beliau terbitkan, ya, yang kami selalu baca untuk mengetahui dan melanjutkan semangat jalan Prof. Muladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 Desember 2020 adalah salah satu hari yang tidak akan pernah terlupakan. Satu hari yang penuh dengan kesedihan. Ketika Pak Muladi pergi meninggalkan kita semua. Pak Muladi pergi dengan meninggalkan banyak legasi, saudara-saudara. Walaupun beliau adalah seorang yang banyak menduduki posisi struktural di birokrasi pemerintahan maupun di luar pemerintahan, mulai dari menjadi dekan, rektor, menteri, anggota Komnas HAM, Hakim Agung, Gubernur Lemhanas, dan lain-lainnya. Akan tetapi yang paling menonjol adalah keakademisiannya, Pak Muladi. Pak Muladi merupakan satu sosok yang luar biasa. Satu sosok yang banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang akademisi dapat berkontribusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Baik di dalam konteks akademik maupun dalam konteks praktis. Keterbukaan merupakan satu ciri utama dari Pak Muladi. Beliau selalu terbuka menyampaikan pandangan-pandangannya. Beliau selalu belak-belakan. Akan tetapi patut dicatat bahwa itu disampaikannya dengan sangat santun. Tidak pernah saya mendengar beliau mencerca orang lain, merendahkan orang lain, memarahi orang lain yang punya pendapat yang berbeda dengan beliau. Ini adalah satu karakter yang luar biasa. Selalu dihormatinya pandangan orang lain, selalu didengarkannya pandangan orang lain. Dan beliau selalu siap untuk diskusi dengan siapapun, bahkan dengan mahasiswa S1. Beliau adalah memang seorang egalitarian. Walaupun saya mengenal beliau pertama sebagai guru, tapi kemudian beliau juga
mengambil peran sebagai seorang teman, mengambil peran sebagai seorang tua. Dan itu adalah sesuatu yang sangat impresif. Saudara-saudara, Pak Muladi adalah seseorang dengan akuntabilitas akademik yang sangat tinggi. Semua pandangannya selalu dilandasi dengan kerangka pikir yang jelas. Dan ini pula yang disampaikannya dalam tulisan-tulisan yang sangat banyak. Makalah beliau bukan hanya ditulis untuk suatu seminar atau untuk menyampaikan legal opinion yang diminta oleh suatu lembaga, akan tetapi juga dalam rapat-rapat yang diadakan oleh tim RUKHP, beliau sangat rajin menulis, yang membuat kami tertunduk malu karena kami tidak serajin Pak Muladi. Pak Muladi orang yang sangat time conscious. Ini perlu dicatat, karena beberapa dari kita semua menganggap bahwa datang terlambat adalah suatu kebiasaan yang acceptable, not exception. Pak Muladi tidak pernah terlambat, sangat time conscious, sangat disiplin dengan waktu. Beliau juga tidak pernah pamrih, saudara-saudara, terutama untuk Republik ini. Semua dilakukannya untuk RUKHP. Dan beliau juga mewanti-wanti kita semua untuk terus belajar dari luar negeri juga tentang hukum pidana. Tapi jangan lupa, kata beliau, kita harus mengingat kita di Indonesia, we have the Indonesian way. Adaptasilah dengan nilai-nilai Indonesia. Jangan mentang-mentang dari luar negeri, lalu kemudian semua diterapkan mati-matian di Indonesia. Jadilah seorang nasionalis sejati. Dan saya juga tidak lupa, pada saat Pak Muladi meneteskan air mata ketika kami di rapat kerja dengan DPR, kami sebagai bagian tim pemerintah sudah menyepakati RUKHP, beliau meneteskan air mata. Itu ternyata kita bisa menyelesaikan RUKHP. Tapi ternyata air mata berikutnya juga diteteskan beliau ketika RUKHP gagal ditetapkan menjadi undang-undang. Beliau katakan, "Tut, malu kita sebagai guru besar hukum pidana bila tidak dapat menyelesaikan RUKHP. Aku harap aku masih hidup ya ketika RUKHP ditetapkan. Namun Tuhan punya rencana lain yang lebih baik buat Bapak. Namun legasinya tidak akan pernah kita lupakan. Selamat jalan Pak Muladi. Warisanmu, legasimu akan terlalu kami ingat dan sedapat mungkin kami laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia. Saya ingin menyampaikan beberapa kenangan tentang almarhum Prof. Muladi yang saya kenal. Saya mengenal beliau
ketika beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di sekitar tahun 1990-an. Ada rencana penyelenggaraan seminar internasional kriminologi yang pertama kerjasama antara Asosiasi Kriminologi Indonesia yang waktu itu ketuanya adalah Prof. Muladi, bekerja sama dengan Australian Institute of Criminology. Seminar diselenggarakan di Bali dengan tema East Meet West, dan dalam persiapan seminar itu saya diminta menjadi salah satu pembicara untuk sesi paralel. Ketua panitia pada waktu itu adalah Profesor Marjono. Dalam beberapa pertemuan persiapan, saya memperoleh kesan beliau adalah orang yang disiplin, tapi sangat memperhatikan kebebasan akademik. Dan dalam seminar yang sukses diselenggarakan itu, banyak peserta yang hadir, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, khususnya dari Australia. Saya yang walaupun saat itu masih pendidikannya S2, melalui ketua panitia dipercaya juga untuk menjadi pembicara, bahkan untuk memimpin, menjadi moderator pada sesi-sesi paralel. Ya. Jadi beliau kelihatan memberikan kesempatan yang luas untuk generasi muda untuk maju. Demikian juga pada periode itu beliau mengundang seorang kriminolog handal Australia, John Braithwaite, untuk memberikan pelatihan di Undip, dan saya diundang untuk hadir dalam salah satu workshop yang diselenggarakan oleh Undip. Artinya beliau sebagai pendidik dalam bidang hukum pidana dan kriminologi tidak membatasi diri untuk mendorong generasi muda dari Undip saja, tapi juga dari luar Undip. Kemudian beliau ini sepanjang yang saya kenal adalah seorang ilmuwan yang paripurna. Tidak hanya paripurna dalam jabatan akademik sehingga menjadi guru besar dan secara struktural pernah memimpin Undip sebagai rektor, tetapi beliau pernah menduduki jabatan publik pada semua cabang politik, menjadi anggota DPR MPR, menjadi menteri, dan juga menjadi hakim agung. Jarang orang yang bisa menduduki semua lini jabatan publik tadi. Kemudian ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, ciri sebagai ilmuwannya juga tidak berhenti. Banyak menghadiri seminar, diundang untuk memberikan ceramah akademik dan seterusnya. Dan beliau kalau ketemu saya menyebutnya langsung nama saya. Berarti memang mengenal saya bukan sebagai orangnya UI atau bagaimana, tapi secara pribadi. Mus, apa kabar? Saya selalu menjawab baik-baik Pak, apa kabar? Ya. Dan itu yang
menunjukkan bahwa beliau tidak membeda-bedakan di dalam pergaulan, tidak melihat posisi jabatan orang lain. Dan saya tutup kesaksian ini dengan doa untuk beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'ifihi wa'fu anhu. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka atas kepergian Profesor Muladi saya tahu beberapa hari setelah beliau wafat. Saya sangat sedih karena saya sangat dekat dengan almarhum. Dia adalah seorang ilmuwan yang tidak menjajakan ilmunya untuk kepentingan sesaat. Ada dua peristiwa penting dalam hidup saya yang saya tidak akan mungkin lupakan yang berkaitan dengan Profesor Muladi. Pertama, ketika saya Menteri Hukum, ada kasus yang melibatkan KPK dan KPU karena saya mantan anggota KPU. Di dalam struktur KPK itu ada semacam lembaga penasehat waktu itu yang sifatnya ad hoc. Pak Muladi ada di dalamnya, dan ada lagi seorang profesor yang mengklaim diri ahli pidana yang sangat-sangat antusiastik mau memenjarakan saya dengan berbagai dalih dan cara. Profesor Muladi marah dalam pertemuan itu di KPK karena tidak ada bukti satu apapun yang bisa dikaitkan ke diri saya. Belakangan saya diberitahu orang bahwa yang membela saya secara profesional ada Profesor Muladi. Almarhum sendiri tidak pernah memberitahu saya. Bahkan katanya beliau itu menggebrak meja, marah terhadap profesor yang selalu mau pernah memberitahu saya. Bahkan katanya beliau itu menggebrak meja, marah terhadap profesor yang selalu mau menahan saya. Sang profesor tadi ini tidak sukses melalui KPK, dia bergerilya lagi melalui pengadilan karena kasus tersebut diadili, di mana dia mengirim SMS ke hakim agar menahan saya. Padahal saya hanya dipanggil untuk menjadi saksi memberi keterangan. Profesor Muladi, you are so professional. I respect for you. Peristiwa kedua, saya masih menteri, itu ada gedung yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Kementerian Hukum. Nah, gedung tersebut milik Joko Chandra. Dia mengirim orang ingin memperpanjang kontraknya 10 tahun lagi, dan saya tidak perpanjang. Profesor Muladi sekali lagi menelpon saya. Dia mengatakan kepada saya, Bung Hamid, saya respect pada Anda. Anda tidak memperpanjang gedung itu. Luar biasa Anda sebagai anak muda, ya, yang tidak tembus dengan godaan apapun. Beberapa waktu belakangan ini, 2 tahun terakhir ini, Joko Chandra bermasalah, ditangkap dan dipenjarakan oleh ditahan dan berpengadilan. Kalau bukan seorang Muladi waktu itu, saya tidak habis pikir. Ya, bagaimana nasib saya ini andaikan saya perpanjang kontrak Joko Chandra dengan Kementerian Hukum. Profesor Muladi, selamat jalan. Rest and peace. You are so kind. Makasih. Desember tahun 2020, bangsa ini kehilangan tokoh pemikir hukum, mantan rektor, mantan menteri, mantan gubernur Lemhanas, dan seabad jabatan serta ladang pengabdian. Beliau adalah Profesor Dr. Muladi Sarjana Hukum. Saya beruntung pernah berinteraksi cukup lama dengan beliau, dan dari interaksi yang cukup lama itu saya memperoleh minimal 3 nilai dari beliau. Nilai yang pertama adalah nilai keterbukaan.
Walaupun beliau adalah seorang profesor dengan ilmu pengetahuan yang amat luas, tetapi dia terbuka untuk menerima perbedaan pendapat dengan orang lain apabila kita sedang merumuskan sebuah masalah. Nilai yang kedua ialah bahwa beliau tidak memilih-milih posisi. Apabila ada sebuah tugas yang diberikan kepada beliau, dia tidak memandang apakah dia harus ketua, apakah dia harus anggota. Dan nilai yang ketiga adalah nilai kerja keras. Setiap tugas yang diberikan kepada beliau, tidak ada istilah berhenti tengah jalan. Harus tuntas dengan hasil yang perfect. Mungkin karena nilai itulah sehingga pada saat Dewan Perwakilan Rakyat belum mensahkan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang diusulkan oleh pemerintah, di mana beliau selaku ketua tim rumus, beliau merasa masih ada beban yang sangat tertinggal. Sehingga suatu saat dia pernah berkomentar di media bahwa bangsa ini menyia-nyiakan kesempatan untuk mengganti kitab undang-undang hukum pidana kolonial yang telah kita pakai kurang lebih 100 tahun menjadi kitab undang-undang hukum pidana nasional yang bersumber pada akar dan nilai budaya kita sendiri. Nilai-nilai itu saya peroleh dari interaksi dengan beliau yang barangkali dapat saya balik ke dalam 3 episode. Episode pertama pada saat beliau memimpin panitia ad hoc Badan Pekerja MPR pada tahun 1997, di mana saya sebagai anggota. Tugas Badan Pekerja ini adalah mempersiapkan rancangan-rancangan ketetapan dan rancangan-rancangan keputusan yang akan dibahas dan diputuskan dalam sidang MPR pada bulan Maret tahun 1998. Tugas yang diemban beliau itu sangat strategis karena rancangan-rancangan ketetapan dan rancangan keputusan yang dibuat itu adalah menyangkut sistem penyelenggaraan negara yang bisa mengantarkan negara Indonesia ini menjadi negara Indonesia yang maju, modern, terbuka, dan demokratis. Dan di sanalah saya lihat kepemimpinan beliau di dalam meramu sekian banyak pendapat, sekian banyak pemikiran, sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang kemudian diterima oleh sidang MPR pada tahun 1998. Mungkin karena kepiawaiannya memimpin dalam meramu sekian banyak pendapat untuk menjadi sebuah rumusan, maka pada saat Presiden Soeharto terpilih menjadi presiden kembali pada tahun 1998, beliau dipercaya menjadi Menteri Kehakiman. Dan pada saat Bapak Habibie menjadi presiden menggantikan Bapak Soeharto karena beliau mengundurkan diri, Profesor Habibie datang mempercayakan beliau sebagai Menteri Kehakiman. Bahkan pada saat bulan Juli, beliau merangkap Menteri Kehakiman, merangkap menjadi Menteri Sekretaris Negara. Dan kita tahu pada saat itu banyak sekali beban-beban yang ditimpakan kepada Profesor Habibie untuk merumuskan sekian banyak perundang-undangan sebagai hasil dari kesepakatan dengan IMF yang tertuang di dalam Letter of Intent. Dan ujung tombak pemerintah di dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan yang diusulkan itu adalah beliau selaku Menteri Kehakiman. Kebetulan pada saat itu saya sebagai anggota DPR, saya melihat betul bagaimana keterbukaan beliau dalam menerima pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat. Tidak segan-segan beliau merubah konsep yang berasal dari pemerintah. Dan episode yang ketiga ialah pada saat sama-sama beliau di golongan karya, kami mendapat tugas menjadi panitia tetap penjaringan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di dalam pemilihan kepala daerah. Kami melaksanakan tugas itu dengan baik bersama Pak Muladi. Ada kurang lebih 300 calon bupati, sekitar 30-an calon gubernur yang kami rekomendasikan, dan atas kerjasama dengan Pak Muladi tidak ada satupun pasangan calon yang membayar uang yang dikenal dengan istilah menghasga. Karena itu saya sangat heran kalau sekarang ada asumsi yang mengatakan bahwa menjadi kepala daerah sangat mahal karena harus ada mahar yang dibayar kepada partai politik. Ternyata saya dengan Profesor Muladi telah melaksanakan tugas seperti itu tanpa mahar 1 sen. Seorang Muladi yang saya kenal ya selaku tokoh politik sejak Presiden Soeharto, Presiden Habibie, sampai dengan Presiden SBY. Kita perhatikan ya bahwa beliau sangat paripurna,
ya. Dia adalah tokoh hukum, rektor Undip, guru besar. Kemudian dia juga bahkan pernah menjadi hakim agung. Dan dia adalah tokoh dari partai politik yang cukup besar di Indonesia, yaitu Golkar. Kiprah beliau di bidang apakah itu pendidikan maupun praktisi hukum sudah dikenal sejak kegiatan-kegiatan tadi yang seperti saya utarakan. Dia bukan saja telah menjadi rektor, dia juga telah menjadi menteri, ya, menteri kehakiman di awal-awal lahirnya Orde Baru. Dia juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam upaya pembaruan hukum pidana, dan itu dia lakukan dengan konsisten dari awal bersama-sama dengan Profesor Romli Atmasasmita dan juga Profesor Andi Hamzah. Kita ketahui bahwa dia adalah profesor yang sangat berusaha melakukan pembaruan KUHP kita. Karena KUHP kita ini kan warisan kolonial sebenarnya, sehingga banyak sekali ketentuan-ketentuan itu yang masih perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat masa kini. Tetapi konsistensi dia di dalam upaya melakukan perubahan KUHP itu sangat patut diapresiasi. Ada satu, pada saat saya menjadi menteri, dia sangat berusaha untuk terjadinya pembaruan hukum, yaitu dengan perubahan KUHP. Dan demikian juga di dalam sanksi pidananya itu dia secara maksimal berusaha melakukan pendekatan diversi, ya, di mana terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan harta kebendaan yang di bawah 5 miliar, kerugian 5 miliar itu dia sangat mendorong untuk terjadinya diversi, upaya diversi di dalam penyelesaian. Yang saya sangat terkesan itu konsistensi seorang Muladi bersama dengan teman-temannya. Telah berlalu beberapa rejim di negara ini, tetapi beliau tetap konsisten di dalam upayanya melakukan pembaruan hukum untuk bangsa dan negara ini di bidang hukum. Kesan saya dia adalah benar-benar seorang politisi yang tidak terlalu menyandera dirinya kepada partai politik yang kepada siapa dia menjadi anggota di dalamnya, tetapi dia memperjuangkan, ya, apa yang dia bisa lakukan di dalam posisi-posisi strategis seperti itu untuk kepentingan hukum nasional dan yang terbaik untuk negara ini. Mengenang Profesor Dr. Muladi, beliau ini adalah guru besar favorit saya sebagai mahasiswa S2 dan S3 di Universitas Pajajaran. Beliau seorang guru besar yang apabila mengajar, materinya selalu update, yang selalu dirindukan mahasiswa. Saya salah satu mahasiswa yang tidak pernah absen apabila beliau ini memberi mata kuliah. Dan beliau ini mengenal saya di kampus ataupun di ruangan kuliah, yang selalu melontarkan pertanyaan dan berdiskusi. Dan beliau selalu katakan, sebelum saya selesai memberi mata kuliah, Junifer Girsang pasti sudah ada materi pertanyaannya. Dan saya kagum kepada beliau.
apabila menjawab, apabila memberikan jawaban terhadap materi-materi yang ditanyakan oleh mahasiswa. Beliau sangat-sangat senang dan memberikan apresiasi kepada setiap mahasiswa. Dan saya terus terang aja bangga menjadi murid beliau, karena setiap mata kuliahnya saya selalu mendapat nilai A. Dan hal lain yang khusus saya kenal beliau ini adalah tokoh pidana, khususnya di dalam pembahasan undang-undang. Saya termasuk yang beberapa substansi memberikan kepada beliau pembahasan KUHP dan KUHP. Beliau menerima dan mengajak saya berdiskusi, dan bisa dibuktikan materi-materi yang kami diskusikan beliau juga melontarkan di DPR dan di setiap seminar. Saya merasa bangga sebagai mahasiswa beliau. Kita kehilangan guru besar yang sangat-sangat update dan begitu besar jasa-jasanya terhadap perkembangan hukum pidana. Kiranya akan lahir generasi lebih lanjut yang bisa menggantikan pemikiran-pemikiran beliau. Selamat jalan Profesor Muladi. Kami kenang jasa, pikiran, dan sumbangsihmu terhadap akademis. Demikian juga kita bersyukur beliau meninggalkan monumental bagi generasi penerus di bidang hukum pidana. Kiranya almarhum diterima di sisi dan keluarga diberi ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 2 bulan yang lalu, kita telah kehilangan seorang ilmuwan yang berwibawa, Profesor Muladi. Beliau adalah putra bangsa yang kukuh dan konsisten dalam mempertahankan prinsip keilmuan. Keinginannya agar Indonesia memiliki kitab hukum pidana, hasil pemikiran bangsa Indonesia, bukan warisan Belanda. Terus beliau perjuangkan hingga akhir hayatnya. Perjuangannya tidak sebentar beliau lakukan, 35 tahun secara terus-menerus. Mengeluarkan pandangan dan gagasan agar hukum pidana Indonesia menjadi hukum yang bisa menjawab rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Konsistensi memperjuangkan rasa keadilan, membuktikan bahwa almarhum adalah seorang akademisi yang lengkap melihat dan mendengarkan apa yang terjadi di akar rumput, lalu mewujudkannya dalam bentuk pemikiran yang mampu menembus semua zaman. Sungguh, beliau adalah contoh seorang ilmuwan visioner dan pejuang pembaharuan hukum pidana yang pernah kita miliki. Dharma bakti beliau, Profesor Muladi, memang sudah tuntas atau paripurna, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat dan keteguhannya dalam membangun hukum pidana di Indonesia. Kegigihannya harus menjadi contoh bagi generasi penerus. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat jalan Profesor Muladi yang sangat terpelajar. Jasa dan dedikasi Profesor bagi bangsa dan negara tak terhitung jumlahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.